sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, segala hormat puji syukur Tuhan kami kembalikan naik bagimu Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan beribadah Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, Engkau berkati ibadah kami Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan yang menyaksikan Tuhan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersuka citalah.
bersukacitalah. Yesus kokoh dan kita jalannya, jalan-jalannya, oh jalan-jalannya, oh jalan-jalannya kita berdua. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, cintakan jalan-jalannya, oh jalan-jalannya, oh jalan-jalannya kita berdua. Kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah melewati Tuhan puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami diberkati Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi lewat ibadah online hari ini. Walaupun online, tapi kita harus tetap semangat dalam beribadah kepada Tuhan ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau cerita tentang seorang nabi Tuhan yang ikut dalam perlombaan. Kalian
kalian ada yang udah pernah ikut lomba? Mungkin lomba mewakili sekolah dalam cerdas cermat, lomba nyanyi, lomba menari, atau ikut lomba 17 Agustusan. Makan kerupuk, kelereng ya. Pasti di antara kita ada yang pernah ikut lomba. Tapi ada nggak yang pernah ikut lomba seperti yang ada di firman Tuhan? Nabi Tuhan ini ikut lomba menurunkan hujan. Udah ada yang pernah ikut lomba seperti itu? Nggak ada ya, cuma ada di firman Tuhan ini ya. Jadi waktu itu ada Nabi Tuhan yang diminta oleh Tuhan untuk datang ke seorang raja. Udah tahu siapa nama nabinya? Nah, rajanya itu jahat di mata Tuhan. Rajanya itu tidak beribadah kepada Tuhan. Dia beribadah kepada patung. Raja ini membuat bangsa Israel beribadah kepada patung-patung yang berbentuk hewan-hewan atau benda-benda yang mereka pikir mendatangkan kuasa atas mereka ya. Jadi mereka sembah benda-benda itu. Nah, itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Udah ada yang tahu belum siapa nama nabinya? Gak ada yang tahu? Kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Panjang ya firman Tuhannya ya. Gak apa-apa, kita mau sama-sama belajar kah mendengarkan firman Tuhan ya. Di sini judulnya Elia di Gunung Karmel. Jadi siapa nama nabinya? Ya, Nabi Elia. Nama raja yang jahat adalah Raja Ahab. Ya. Elia waktu itu disuruh sama Tuhan, Elia, kamu pergi menghadap Raja Ahab. Karena Raja Ahab ini jahat, Tuhan buat negeri yang dipimpin oleh Raja Ahab itu menjadi kering. Tidak ada air karena tidak turun hujan. Jadi sawah-sawah mereka kering, tidak menghasilkan. Terus ternak-ternak mereka juga sulit untuk mendapatkan air ya. Karena kesalahan si raja ini. Nah, Tuhan berbaik hati, dia mau menegur, dia mau memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang salah. Mereka harus kembali menyembah kepada Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Elia menghadap Raja Ahab. Nah, saat bertemu dengan Raja Ahab, ternyata Raja Ahab tidak menyadari kalau dia itu salah. Dia malah menyalahkan Elia. Katanya, ini gara-gara kamu, makanya negeri ini jadi kering, tidak ada hujan. Wah, Elia marah mendengar Raja Ahab malah menyalahkan dia. Padahal Raja Ahab dan pengikut-pengikutnya itu yang menyuruh bangsa Israel untuk tidak menyembah Tuhan. Malah membuat patung-patung. Ya, patung-patung itu disebut Baal. Patung-patung Baal itu biar disembah sama Israel. Makanya Tuhan hukum, tidak ada hujan. Tapi Raja Ahab ini malah menyalahkan Elia. Elia kesal, Elia marah. Akhirnya dia bilang, suruh nabi-nabi Baal kamu kumpul di Gunung Karmel. Ajak semua bangsa Israel juga untuk datang ke Gunung Karmel. Nabi Baalnya Raja Ahab itu berjumlah 450 nabi. Selain Nabi Baal, si Raja Ahab juga punya nabi yang namanya Nabi-Nabi Asyera. Nabi Asyera ada 400 orang. Jadi total nabi yang dimiliki oleh Raja Ahab adalah 850 nabi. Sedangkan Elia seorang diri ya adik-adik. Akhirnya datanglah mereka semua, nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera itu semuanya berkumpul di atas Gunung Karmel. Lalu Elia mengajak Nabi Baal dan Nabi Asyera itu untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kalau zaman dulu persembahan kepada Tuhan
itu harus melalui pembakaran ya adik-adik. Jadi nanti mereka akan membangun sebuah mezbah. Mezbah itu berupa batu-batu yang disusun. Lalu di atas batu-batu itu akan ditaruh kayu. Nah, di atas kayu itu ditaruhlah persembahan yang ingin mereka kasih buat Tuhan. Kali ini Elia mengajak nabi-nabinya Raja Ahab untuk mempersembahkan lembu jantan. Ya, lembu jantan. Tapi ya, lembu jantannya ini setelah ditaruh di atas kayu, itu tidak boleh dikasih api oleh Nabi Elia maupun Nabi Baal dan Asyera. Lalu apinya dari mana? Ya, apinya itu harus datang dari Tuhan yang mereka sembah. Jadi kalau udah siap, Nabi Elia akan berdoa kepada Tuhan supaya menurunkan api ke atas korban lembu jantan itu. Dan Nabi Baal dan Nabi Asyera pun harus berdoa kepada Tuhan mereka untuk menurunkan api ke atas korban lembu jantan itu. Nah, kira-kira siapa yang berhasil menurunkan api ke atas korban lembu jantan itu adik-adik? Karena Nabi Baal dan Nabi Asyera itu berjumlah 850 orang, Nabi Elia menyuruh mereka untuk mempersiapkan korban bakaran terlebih dahulunya. Baru mereka akan berdoa meminta kepada Tuhan Baal mereka supaya menurunkan api ke atas korban lembu jantan itu. Setelah siap, mereka para nabi Baal dan Nabi Asyera sudah mempersiapkan mezbah, lalu sudah mengolah lembu jantan dan menaruhnya di atas mezbah itu. Lalu Nabi Baal dan Nabi Asyera itu mulai berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka panggil, "Ya Baal, turunkan api, bakarlah korban persembahan ini," katanya. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa adik-adik. Apinya enggak datang, mereka terus berteriak-teriak bahkan sampai melompat, menari-nari. Ya, melihat hal itu, Elia bilang sama mereka, "Mungkin kalian doanya kurang keras, mungkin suara kalian kurang kencang. Coba teriak lagi," katanya. Wah, mereka jadi semakin panas ya adik-adik. Mereka berdoa sambil teriak, bahkan menari-nari, melompat-lompat. Bahkan ada juga sampai yang menoreh-noreh pisau loh ke badan mereka, sampai badan mereka berlumur darah. Tapi tetap saja api itu tidak datang ya adik-adik. Korban mereka ya tetap seperti itu, tidak ada apinya. Ya, akhirnya sampai dari pagi sampai petang mereka teriak berdoa kepada Baal mereka dan tidak terjadi apa-apa. Mereka kelelahan. Mereka lelah, akhirnya mereka menyerah. Ya, sekarang tiba gilirannya Nabi Elia untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Yesus. Pertama-tama Elia mengambil 12 batu. Nah, 12 batu ini ia susun lalu menjadi mezbah. Di sekeliling mezbah Elia membuat parit. Parit itu seperti selokan ya adik-adik. Jadi mezbah itu dikelilingi oleh parit. Di atas mezbah itu ia taruh kayu api. Di atas kayu api baru Elia menaruh lembu jantan yang sudah diolah untuk dibakar. Setelah itu Elia meminta kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan 4 buyung air. Buat apa ya? Nah, ternyata Elia menyuruh bangsa Israel untuk menaruh air di atas lembu jantan itu. Lembu jantannya dikasih air, kayunya pun kena air, bahkan sampai parit di sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Padahal air dan api itu tidak bisa, api itu tidak bisa menyala jika ada air. Benar kan ya adik-adik? Kalau ada api, pasti dipadaminnya pakai air.
Atau kalau api dinyalakan di dalam air, api itu pasti tidak akan menyala. Wah, gimana nih Elia? Kalau datang api, pasti api itu gak bakalan bisa nyala juga karena basah korban bakarannya. Tapi berbeda sama keyakinannya Elia. Elia percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan api buat korban persembahannya Elia. Akhirnya setelah air itu sudah diguyur di atas persembahannya Elia, Elia mulai Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, Tuhan, biar bangsa supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dia panggil nama Tuhan, lalu apa yang terjadi? Ya, api turun ke atas korban persembahan. Dari langit tiba-tiba muncul api, turun api. Lembu jantannya Elia pun yang basah, yang ada airnya itu, bahkan sampai yang keparit yang ia buat di sekeliling mezbah itu pun ikut terbakar ya adik-adik. Luar biasa. Ya, akhirnya bangsa Israel melihat apa yang terjadi. Dia melihat bahwa Tuhan yang Elia sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia lebih berkuasa dibanding Tuhannya nabi-nabi Baal itu, dibanding Tuhannya nabi-nabi Asyera mereka yang selama ini mereka sembah ya adik-adik. Akhirnya kembalilah bangsa Israel, hatinya kembali untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Akhirnya setelah korban bakaran itu habis dimakan oleh api yang turun dari atas langit, maka tiba-tiba awan gelap memenuhi negeri itu ya adik-adik. Awan gelap berarti tandanya mau hujan. Setelah hujan tidak datang begitu lama di negeri itu, tapi setelah Nabi Elia datang dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka hujan pun datang ke atas negeri itu. Mereka semua bersuka cita dan mereka kembali beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Demikian firman yang bisa kakak ceritakan pada saat hari ini. Biar firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah kondisi dunia sekarang ini ya, di tengah-tengah virus corona yang ada sehingga tidak mempertemukan kita untuk beribadah tatap muka. Tapi kalau kita menjaga hati kita, kalau kita tetap mencari Tuhan, kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa melindungi kita ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa adik-adik. Dalam doa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Biar kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami tetap mempertahankan hati kami, iman kami, percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu pada saat ini boleh Tuhan tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu di tengah kondisi yang ada saat ini Tuhan. Engkau lindungi kami, tetap berikan kesehatan kepada kami, dan kiranya Engkau pulihkan keadaan ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali bertemu beribadah tatap muka lagi di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,